Hello, renungan yang saya akan bawakan pada hari ini bertajuk menguburkan kepahitan. Renungan ini diceritakan oleh Mary Wong dan ayat inti kita terdapat dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada renungan kita pada kali ini, Mary Wong menceritakan satu pengalaman di mana dia masih berada di university. Dan university ini terletak jauh daripada kampung halaman dia. Cerita ini bermula pada satu Jumat, Mary terburu-buru untuk menghadiri kelas di university dia. Jadi, walaupun begitu dia terburu-buru, dia sempat singgah di satu pejabat telex untuk mengambil surat. Dan disebabkan surat itu berasal daripada kampung halaman dia membaca surat itu dengan penuh harapan. Tetapi tiba-tiba ketika dia membaca surat itu yang sebenarnya tidak diceritakan apa kandungan isi surat itu, Mary berasa sangat marah. Jadi karena surat itu mengatakan sesuatu yang tidak adil bagi Mary. Jadi sepanjang hari itu ketika berada di kelas, si Mary ini dia sangat tidak dapat fokus dalam pembelajaran dia. Ketika berada di gereja juga, si Mary masih lagi terfikirkan mengenai surat itu dan dia tidak dapat memfokuskan diri dia dalam pembelajaran yang dibawakan di gereja. Jadi keadaan ini berlaku kepada Mary selama beberapa hari, sehingga keadaan itu memberikan impak yang buruk kepada si Mary. Mary tidak dapat tidur malam, selera makan dia hilang, sehingga Mary mengalami ulcer perut dan turun berat badan. Dan tanpa ditanyakan lagi, secara fisikal dan rohani, Mary pada ketika itu dia sangat lemah. Sehingga pada satu hari, Mary menyadari bahwa fisikal, mental, dan rohani diri dia sangat terluka, dan itu bukan disebabkan daripada orang lain. Mungkin terluka diri Mary disebabkan dari surat itu, tetapi sebenarnya itu semua daripada diri Mary sendiri karena dia menyimpan dendam dan kemarahan dalam diri dia. Saudara-saudara, Mary mengingatkan kita ayat Alkitab dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah cepat marah dalam hati, karena kemarahan menetap di dalam dada orang bodoh. Mary akhirnya bersedia mendapatkan nasihat Tuhan bagi memaafkan orang yang salah sangka kepada dirinya, sebagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara, hanya dengan itu kita boleh menikmati kesejahteraan fisikal dan rohani apabila kita dengan relanya mengampuni orang lain. Jadi, pertanyakan soalan ini kepada diri Anda sendiri. Adakah orang di dalam hidup Anda yang mengatakan dan melakukan sesuatu yang membuatkan Anda marah? Saudara-saudara, mungkin sudah tiba masanya untuk memaafkan dan menguburkan kepahitan itu. Jadi, itu saja renungan kita pada hari ini. Marilah kita terus merenungkan perkataan Tuhan. Tuhan memberkati.